Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat dosen penguji dalam uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2. Perkenalkan, saya Denny Aryadi, NIM 202200020115, Program Studi Pendidikan Matematika, LPTK Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Unit kerja SMP Negeri 2 Air Besar, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, bertempat di SMP Negeri 2 Air Besar, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi keliling dan luas segi 4 pada siswa kelas 7. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah model problem based learning. Semoga video pembelajaran saya dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Berdoa nama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi. Pagi. Semangat, luar biasa. Sehat selalu. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih atas antusias kalian hari ini untuk kita melanjutkan pelajaran matematika. Baik, tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian hari ini. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Glory. Siapa? Christian Glory. Marvel. Iya. Satu lagi ada? Oke, 4 orang ya semuanya ya. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa tapi suaranya masih belum luar biasa nih. Apa kabar semuanya hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap.
Sudah siap? Ya, kalau sudah siap, Bapak minta kalian cek dulu kerapian kalian, kebersihan di sekitar kalian. Ya, bajunya yang masih merasa kurang rapi atau dasinya masih miring, itu silakan dirapikan. Rambutnya yang masih merasa acak-acakan atau gimana, silakan sambil dirapikan sedikit-sedikit ya. Kemudian ada sampah di sekitar meja kursi kalian, tolong dibuang di belakang. Coba yang ada sampah dicek. Silakan yang ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah di belakang. Oke, sudah ya? Sudah bersih, sudah rapi, berarti kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah pelajaran matematika untuk kelas 7 ya. Hari ini Bapak akan sedikit menyampaikan materi tentang luas keliling dan luas segi 4. Namun sebelum itu Bapak akan sedikit memberikan ya sebuah video motivasi untuk kalian. Ya, ini sebagai pembuka sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini untuk membangkitkan semangat dan motivasi kita. Silakan diperhatikan. Halo sahabat Bahagia Studio, berjumpa lagi di sesi cerita inspiratif kehidupan. Hari ini kami akan bercerita mengenai hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, maka menjadi tidak berguna, bahkan tidak disukai, dijauhi, dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda, sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Nah, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Kira-kira boleh satu kata saja disebutkan tentang video tadi. Apa yang penting kira-kira? Pemikiran. Pemikiran itu sangat penting. Tidak melihat seberapa bagus pun tampilan kita, seberapa cantik pun kita, tapi kalau pemikiran kita tidak baik, karakter kita tidak baik, maka sama saja tidak ada artinya, ya. Nah, maka dari itu yang kita merasa kita tidak menarik, kita merasa kita tidak kaya, maka kita dapat memperbaiki dengan pemikiran-pemikiran kita, ya. Jadi itu pesan Bapak, mulai kita benahi diri kita dengan belajar dengan sungguh-sungguh, ya. Jangan patahkan semangat kalian. Oke. Itu tadi motivasi. Kita langsung memasuki pelajaran kita pada hari ini, ya. Tentang keliling dan luas segi 4. Oke, materi kita hari ini adalah keliling dan luas segi 4. Nah, sebelumnya sudah pernah mempelajari tentang keliling dan luas segi 4? Pernah. Kapan tuh? Waktu? SD. Iya, SD. Nah, di SD sudah dipelajari tentang keliling dan luas segi 4. Nah,
Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui model problem based learning, peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan tentang yang pertama, menemukan rumus dan menghitung keliling dan luas segi empat, khususnya ini persegi dan persegi panjang. Nah, kemudian terlibat aktif dalam diskusi dengan rasa disiplin, kerjasama dan tanggung jawab, serta terampil dalam memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling dan luas segi empat. Nah, yang kita bahas hari ini hanya seputar persegi dan persegi panjang saja. Nah, penilaian akan Bapak ambil menjadi 3 indikator. Yang pertama penilaian pengetahuan, nanti akan Bapak lakukan tes. Kemudian ada penilaian keterampilan. Keterampilan itu kalian akan bekerja secara berkelompok dalam LKPD. Nanti akan Bapak bagikan LKPD. Kemudian keterampilan sikap. Sikap itu ada 3 yang Bapak nilai. Disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Nanti dalam kalian berdiskusi akan Bapak nilai semua karakter kalian masing-masing di situ. Maka Bapak minta tolong semuanya tolong bekerja sama dengan baik untuk menyelesaikan tugas. Oke, nah hari ini kita akan mempelajari pelajaran melalui model problem based learning. Artinya pembelajaran berbasis masalah. Jadi nanti awalnya Bapak akan memberikan kalian sebuah masalah, nanti kita pecahkan bersama-sama di dalam tugas berkelompok. Ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, ini yang paling penting, manfaat belajar. Ya, jadi kalau kita tidak tahu manfaat apa yang harus kita dapatkan ketika setelah pembelajaran, itu rasanya sia-sia gitu kan. Jadi kita harus tahu manfaat belajar ini apa gitu. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama keliling persegi, yang kedua keliling persegi panjang, yang ketiga luas persegi, yang keempat luas persegi panjang. Nah, apa kira-kira manfaatnya? Yang pertama, untuk keliling persegi dan persegi panjang. Kira-kira kalau kita belajar keliling itu apa manfaatnya untuk kehidupan kita kira-kira? Contohnya ya. Nah, misal kita mau menghitung ini, keliling apa? Ruang kelas ini berapa? Itu bisa. Nah, ya. Awalnya harus diukur dulu berapa meter. Nah, baru dapat kelilingnya. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Kalau luas ini paling banyak sekali manfaatnya. Ya, utamanya nanti misalnya nanti ini ya, ada yang jadi tukang misalnya nanti. Nih, ya, kayak memasang apa nih? Keramik. Ya, luas itu tanah juga, mengukur tanah. Kalau mengukur tanah itu harus tahu luasnya berapa. Nanti jangan sampai tanah kalian diambil oleh orang lain, tanah rumah. Nah, ya kan? Nanti kita tidak tahu ukurannya berapa, ya kan? Bisa-bisa nanti ditipu orang. Nah, itu manfaat-manfaat belajar nantinya yang akan kalian bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin kalian mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari dulu. Kalian pelajari di SD, ya, tentang apa? Tentang segi empat. Nah, segi empat tadi yang akan kita bahas apa saja? Persegi dan persegi panjang. Nah, kalian melihat ada gambar apa di situ? Rumah buatan mini gitulah ya. Ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna kuning. Nah, sekarang Bapak ingin tanya, ada bangun datar apa saja di situ? Segitiga yang warna apa? Oranye. Oke, segitiga. Kemudian ada apa lagi? Persegi panjang. Di mana? Warna kuning ya, sebagai pintu itu ya. Kemudian segi empat itu apa? Segi empat tadi kan persegi dan persegi panjang. Jadi yang mana persegi? Jendela 2 itu ya, warna hijau. Kemudian ya dinding itu persegi atau persegi panjang? Persegi berwarna biru. Nah, jadi sudah dapat kalian identifikasi jenis-jenis bangun datar. Masih ingat berarti ya? Kemudian perhatikan yang di bawah. Coba perhatikan benda di sekelilingmu. Sebutkan 3 benda yang berbentuk segi 4 di sini. Artinya persegi dan persegi panjang. Coba. Sekarang Bapak minta tulis di bukunya, satu orang buat 3 saja atau 2. 1 persegi panjang, 1 persegi. Ya, langsung. Waktunya 1 menit saja. Ayo, nanti Bapak tanya satu-satu. Di sini, sekitar sini. Ayo, tuliskan apa benda yang berbentuk persegi 1 buah, persegi panjang 1 buah. Ayo. Di sekitar kita ini. Ayo, jangan diskusi ya. Bapak ingin tahu kemampuan kalian. Ayo, tulis saja.
Udah? Udah? Sudah semua ya? Sudah. Oke, sudah. Bagus. Berarti tidak sampai 1 menit dah tahu nih semuanya nih. Coba Bapak mau tanya Rio. Ada Rio? Rio, apa jawaban kamu Rio? Yang persegi panjangnya apa Rio? Apa? Pintu. Ya, pintu yang ini ya. Betul, ini pintu berbentuk persegi panjang? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Rio. Ya, kemudian Marvel enggak ada ya tadi ya. Kemudian Agung ada Agung? Ada. Agung Bapak tanya, yang bentuk persegi apa Agung? Jendela. Oh, jendela ini ya. Oh ya, bentuknya persegi ya, betul? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Agung. Chelsea ada? Chelsea. Apa benda yang berbentuk persegi panjang Chelsea? Apa? Selain pintu, penggaris. Iya, betul, penggaris. Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk Chelsea. Nah, satu orang lagi Bapak tanya ya. Tadi perempuan lagi ya berarti ya. Claudia ada? Claudia, apa Claudia? Jawaban kamu? Meja. Meja ini berbentuk apa Claudia? Persegi panjang. Seluruh meja atau hanya atasnya saja? Bawahnya semua. Nah, jadi kalau untuk meja itu hanya bagian atasnya saja itu ya. Kalau itu jadi bentuk jadi bentuk balok deh ya ujung-ujungnya kan. Nah, oke. Terima kasih. Berarti kalian sudah masih mengingat tentang materi-materi yang pernah kita pelajari di SD dulu. Jadi jangan pernah kalian lupakan ya. Diingat-ingat terus untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sekarang kita akan masuk kepada sesi orientasi masalah, di mana di sini Bapak akan mencoba menggali kemampuan kita bersama untuk materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu luas dan keliling segi 4. Nah, pertama pertanyaan Bapak, pernah tidak kalian mengelilingi suatu lapangan, berlari ataupun berjalan? Pernah ya? Coba misalnya, John, lapangan apa kamu kelilingi pernah? Lapangan bola di situ ya? Lapangan bola. Tapi kamu ukur tidak berapa panjang kamu berlari mengelilingi lintasan itu? Tidak ya, hanya berlari saja kan? Nah, kalau ini coba nanti kita ukur berapa panjang lintasan yang telah kita lalui, ya. Nah, oke, ini misalnya siapa nih ya? Anggaplah Claudia nih ya, misalnya ya. Itu yang lagi berlari di bawah itu. Itu lapangan, itu berbentuk apa tuh? Persegi atau persegi panjang? Persegi. Ya. Kalau persegi, sisinya sama semuanya. Kalau persegi panjang, ada sisi panjang dan ada sisi lebar. Kalau itu? Persegi panjang, karena beda kan? Ada 50, ada 100. Otomatis beda ukurannya kan? Nah, jadi si Claudia ini ingin mengukur berapa panjang lintasan yang telah dia kelilingi. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Berapa panjang sih dia udah lari nih? Berapa jarak yang udah dia lalui gitu? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Yuk. Coba Bapak mau tanya satu orang. Ariel ada? Nicholas Ariel. Mana? Ariel. Kira-kira gimana kamu ngitungnya? Kalau kamu ibaratnya kamu lagi berlari di situ, mulai dari titik ini, ya kan? Balik lagi ke sini. Berapa panjang lintasan sudah kamu lalui itu, Ril? Kira-kira? Kalau berdasarkan gambar itu, Ril? 300. Berapa? 300. 300 dapat dari mana? Dapat dari mana? Ditambah ya. Jadi dari sini ke sini berapa? 50 kan? Tek. Dari sini ke sini 100, tambah lagi sini. Ya. Gimana jawaban dari Ariel menurut teman-teman yang lain? Apakah sudah benar atau ada yang punya pendapat lain tentang jawaban jarak yang sebenarnya berapa? Ada tidak? Setuju semua dengan pendapat Ariel? Berapa tadi? 300. Nah, jadi tepat sekali. Jadi Ariel itu mengelilingi lapangan sepanjang 300 meter ya, dikelilingi saja gitu. Nah, itu adalah konsep dari keliling. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Perhatikan gambar di bawah ini. Mari kita identifikasi bersama. Di situ ada dua buah gambar
ya. Ada yang bergaris hijau, ada yang bergaris merah. Yang bergaris hijau itu berbentuk apa? Persegi. Yang bergaris merah? Persegi panjang. Nah, sekarang yang hijau ini, persegi ini, ada berapa kotak di situ? 9, karena ada angkanya 9 butir di situ kan? Ada 9. Anggap satu kotak itu adalah satuannya. Satuannya ya, satu kotak, satuannya satu. Satuannya satu. Berarti kalau 2 kotak 2, 3 kotak 3. Sekarang kita akan mengidentifikasi luasnya. Nah, luasnya ini bisa kita lihat dari sini misalnya. Oke, ini tadi berapa total semuanya? 9 kan? Nah, kalau kita tidak tahu ininya ada angka di sini, maka gimana cara kalian mencarinya? Apakah dengan menghitung 1 atau ada cara lain yang lebih cepat? Kira-kira? 3 tambah? Tambah semua. Oh, bisa juga. Terus apa lagi? Selain itu? 3 kali 3 bisa. Nah, 3 kali 3 berarti ini 1, 2, 3 kan ceret. Terus 1, 2, 3. 3 dikali 3. Nah, itu konsep dari luas persegi. Gimana nanti kalau kalau kotaknya ada 1000, kan tidak mungkin kan hitung 1 kan. Jadi tinggal kalian kalikan saja bagian sisi kolom ini dan sisi baris ya, kolom dan baris. Ya. Oke, itu konsep luas. Sebelahnya itu berbentuk apa? Persegi panjang. Nah, ada berapa kotak di situ? 12. Ada 12 kotak kan? Nah, 12 ini melambangkan bahwa total dari keseluruhan kotak itu ada 12 satuan, ya. Jadi untuk mencari luasnya selain dari menghitung kotak itu, apa lagi kira-kira caranya? Seandainya tidak ada angka, ayo siapa yang ingin 2 kali 6? Dapat dari mana 2 kali 6? Ayo. 4 kali 3. Ada yang 2 kali 6, ada yang 4 kali 3. Kira-kira jawaban yang mana yang benar? 4 kali 3. Ya, 4 kali 3. Ya, 4 kali 3. 2 kali 6 juga 12, tapi untuk konsep ini yang benar itu 4 kali 3. 4 kali 3 itu dapat dari mana? Dari samping nih ya. Ada berapa nih? 3. Terus yang atas ada 4. Oke. Nah, itu untuk persegi panjang kaitannya dengan luas. Sampai di sini sudah ada gambaran untuk pelajaran kita hari ini? Sudah ada gambaran untuk luas dan keliling dan luas, sudah paham? Sudah ada ya, udah ada sedikit ya. Nah, untuk memperkuat pemikiran kalian tentang pelajaran hari ini, Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok, ya, kelompok. Nanti akan kita kerjakan bersama-sama dalam sebuah LKPD. Nah, oke. Ini kelompoknya udah Bapak bagi. Ini kelompok dibagi berdasarkan hasil tes diagnostik yang Bapak lakukan, ya. Jadi hasilnya untuk kita membagi kelompok ini. Oke, kelompok 1 Alfredo John Kenzo, kelompok 1 di sini ya. Ya, nanti setelah Bapak suruh kalian untuk membentuk kelompok langsung itu ya. Nah, Bapak sebutkan namanya dulu ya. Kelompok 1 Alfredo John, Rani, ada Rani? Oke. Repan? Repan tidak hadir, kosong ya. Randy? Ada. Randy ada. Claudia? Nah, itu kelompok di sini ya. Nah, ada? Ada. Oke, nah sekarang silakan ke kelompoknya masing-masing. Randy tadi tetap di kelompok? Oh, situ, tetap di situ. Iya, kelompok 4. Oke, silakan. Oke, sudah ada kelompoknya masing-masing sudah lengkap ya. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, sudah ada semua. Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Semangatnya sudah. Oke. Kita akan membahas tugas kalian di dalam sebuah LKPD. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok, ya. LKPD ini ada alurnya, bagaimana cara kalian mengerjakannya, dan terakhir nanti ada sebuah soal ya. Soal akhir untuk evaluasinya di sini ya. Pertama nanti tulis nama kelompoknya di sini. Ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 5 orang ditulis 5-5-nya. Jangan dilewatkan nanti kawannya. Kalau ada 4, tulis sampai 4 saja. Jangan tulis 5 ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya dibaca. Kemudian petunjuk pengerjaannya juga dipahami ya. Nah, semuanya di sini.
Nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Ingat, Bapak akan menilai kalian ya. Menilai secara kelompok, menilai secara individu ya. Dari sikap, dari keterampilan, dari pengetahuan, semuanya dinilai ya. Boleh dibagi kalau memang takut itu ya. Nah, ini kayak gini bisa dibagi-bagi ke kawannya. Yang bisa isi ya. Jangan hanya berharap pada 1 atau 2 teman saja ya. Nanti setelah selesai, ini ada presentasi ya. Nah, silakan nanti kalian maju ke depan per kelompok. Jelaskan apa yang kalian kerjakan itu. Oke? Ya. Nah, ada yang bacakan, ada yang tukang nulis ya. Berbagi tugas ya. Misalnya kan persegi panjang tuh kan. Diagonal persegi panjang sama panjang. Nah, gitu boleh. Jadi kan singkat dia. Enggak, ini bagian ini 26 meter dari sini ke sini. Berarti dari sini ke sininya berapa? Untuk yang masalah 1 yang kebun Jessica itu, sudah sampai di situ belum? Sudah ya? Nah, itu berbentuk apa kebunnya? Persegi. Kalau persegi sisinya sama semua atau ada yang berbeda? Sama semua. Kalau di situ tertulis 26 berarti dari A ke B 26, dari B ke C 26, dari C ke D juga 20. Nah, tinggal dihitung saja berapa anunya. Ya. Masalahnya? Jika panjang keliling persegi sama ini rumusnya. Rumus keliling persegi itu apa? Tulis rumusnya ya. Rumus keliling tadi apa? Ayo. Oke. Sudah selesai semuanya? Ya. Nah, oke. Nah, tadi sudah kita selesaikan LKPD-nya masing-masing. Ya, ada beberapa tahap di situ ya. Ada beberapa kegiatan yang kalian laksanakan di LKPD tadi? 2 ya. 2 kegiatan 1 dan kegiatan 2. Apa-apa saja? Mencari sifat-sifat, terus mencari ya rumus dan kesimpulan. Oke. Nah, setelah ini kita memasuki dalam tahap menyajikan hasil. Ya, artinya hasil diskusi kalian itu kita tampilkan, kita presentasikan ke depan kelas. Nanti kelas teman-teman kalian akan menanggapinya ya. Jadi wajib memberikan pertanyaan setiap kelompok ya. Kelompok 1 yang maju, kelompok 2 yang wajib bertanya. Nah, kelompok 2 yang maju, kelompok 3 yang bertanya. Kelompok 3 yang maju, kelompok 4 yang bertanya. Kelompok 4 yang maju, kelompok 5 yang bertanya. Nanti kalau kelompok 5 maju, kelompok 1 yang bertanya. Siap ya? Pertanyaannya boleh disiapkan dari sekarang. Apa yang kira-kira kalian bingung nih? Boleh coba. Bapak kasih kesempatan 2 menit, silakan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke. Jadi sambil menunggu pertanyaan, kita boleh lanjut presentasi mulai dari kelompok 1 ya.
Oke. Ya, kelompok 1 kita maju 4 orang semuanya. 4 orang, ya. Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Alfred Linjo. Saya Diki pertama. Saya Rani Amelia. Ya. Kami akan Kami akan mempresentasikan presentasikan hasil diskusi. diskusi kami. Oke, silakan dibacakan. Sifat-sifatnya, yang pertama semua sisi sama panjang, yang kedua sudut-sudut persegi sama besar, yang ketiga diagonal persegi saling berpotongan. Ya. Oke. Oke, itu tadi presentasinya dari kelompok 1. Silakan berdiskusi. Apa yang ingin ditanyakan kira-kira dari kelompok 2? Apa kira-kira yang masih membingungkan nih? Baiklah, demikian dari presentasi dari kelompok kami. Sekian. Sian, selamat. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terakhir kelompok 5. Oke. Ya, Sifat-sifat persegi. persegi. Sisi sama panjang, 2 sudut persegi sama besar, 3 diagonal sama panjang, 4 saling berpotongan tegak lurus. Persegi adalah bangunan yang keempat sisinya sama panjang. Oke, pas ya. Oke, Pak, silakan ditutup. Ada pertanyaan? Oh, ini mantap nih. Silakan ditanyakan kelompok 1. Apa? Menurut kalian persegi adalah? Menurut kalian persegi adalah apa tuh? Coba diskusikan. Menurut kalian persegi itu apa gitu? Persegi adalah bangunan yang keempat yang sisinya sama. Bangunan yang keempat sisinya sama. Apanya yang sama? Panjangnya. Panjang apanya? Panjang sisi. Oke, tepuk tangan. Tadi udah berapa tahap yang kita lalui ini? Pertama tadi udah mengerjakan proses diskusi. Sekarang presentasi juga sudah selesai. Artinya penilaian kelompok sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan dengan tes individu untuk mengetahui hasil kalian secara pribadi. Kita lanjutkan dengan proses evaluasi pembelajaran ya. Artinya kita akan mengetahui seberapa besar penyerapan materi yang sudah kalian dapatkan. Ini ada 2 soal saja, tapi ada anaknya. Nah, untuk soal nomor 1 ini soalnya benar salah ya. Tolong diperhatikan, benar salah. Kalau pernyataan ini benar, dicentang saja benar. Kalau dia salah, dicentang salah. Untuk nomor 2 ini ada hitung-hitungannya, boleh dikerjakan di bagian belakangnya ya. Karena tidak muat di bawah sini. Oke, dikerjakan, ditulis nama, hari tanggal hari ini, kemudian waktunya itu 30 menit dari sekarang. Oke ya? Oke, silakan dikerjakan. Udah semua? Udah semua nih? Udah. Oke, sudah selesai semua. Berarti tahap evaluasi juga sudah selesai. Ya, jadi apa saja kegiatan hari ini yang telah kita laksanakan dari awal? Diskusi, presentasi, dan evaluasi. Nah, jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin kita bersama-sama menyimpulkan materi apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, kita sama-sama menyimpulkan materi apa yang telah kalian pelajari bersama tadi. Apa saja kira-kira? Yang pertama tentang apa? Persegi. Tentang apanya? Luas dan keliling. Ya. Kemudian apa lagi? Persegi panjang juga tentang keliling dan luas. Apa saja ciri-cirinya, sifat-sifatnya? Yang pertama, persegi apa? Ciri yang paling mencolok, ciri yang paling terlihat, persegi. Sisinya sama panjang. Kemudian kalau persegi panjang, sisinya terdiri atas panjang dan lebar, berbeda ya. Nah, itu harus diingat ya. Nah, itu kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini. Untuk rumusnya, rumus dari persegi apa rumusnya? Sisi kali sisi atau S kali S. Kalau untuk itu untuk luasnya ya. Kalau untuk luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar. Nah, itu harus diingat. Nah, Bapak rasa sudah banyak yang kalian serap hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat semua. Terakhir, mari kita bersama-sama kita merefleksikan pembelajaran hari ini. Dari semua tahap tadi, nilai-nilai apa yang bisa diambil? Mulai dari diskusi. Diskusi itu kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kalian petik dalam proses diskusi? Apa? Kerjasama. Terus, selain kerjasama, apa lagi?
Tanggung jawab ada? Ada. Tanggung jawabnya di bagian mana kira-kira? Karena masing-masing tadi berbagi tugas kan. Terus apa lagi? Kekompakan. Nah, selain itu ada? Nah, berarti ada 3 tadi ya. Kerjasama, tanggung jawab, kekompakan. Itu dalam proses diskusi. Kalau dalam proses presentasi, nilai-nilai apa saja yang kita dapatkan? Percaya diri. Apalagi? Berani ya. Berani mengungkapkan pendapat. Terus apalagi? Bermusyawarah. Nah, oke. Bapak rasa itu tadi refleksi dari pembelajaran kita. Terus Bapak ingin saran dari kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kira-kira? Apakah kalian senang dengan pembelajaran seperti ini? Senang ya, senang dengan proses berkelompok seperti ini. Kemudian kira-kira apa yang harus Bapak perbaiki nih ke depan dalam pembelajarannya kira-kira? Apa yang kurang nih? Apakah soalnya terlalu sulit ataukah apa? Boleh disampaikan. Kita sama-sama berdiskusi. Ada kira-kira yang ingin menyampaikan? Sampaikan saja. Tidak akan Bapak kasih nilai jelek nanti. Apa? Apa undang-undangnya tentang pelajaran hari ini? Ada? Ada tidak? Kekurangannya apa? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Berarti pembelajaran kita sudah diminati ya dengan proses seperti ini. Bapak harap semua tetap semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Nah, untuk menutup pembelajaran, Bapak minta tolong kita sama-sama untuk berdoa. Silakan dipimpin. Ya. Sehingga kami telah selesai belajar, semuanya kami serahkan kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih karena sudah diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Nah, pembelajaran Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian baik di kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Selamat pagi. Pagi.